Oke, saya akan mulai, ada beberapa yang akan saya singkat supaya kita bisa dapat, pembahasannya secara keseluruhan. Jadi, my friends, yang pertama yang mau saya bahas adalah market tuh saat ini, pasti akan mencari saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang memang dia itu bisa, beat expectation ya, baik dari sisi sales-nya maupun sampai bottom line-nya atau sampai labanya juga. Dan kalau dilihat dari keadaan sekarang, kalau yang tumbuhnya hanya sedikit-sedikit aja, nggak terlalu oke, market tuh nggak terlalu suka. Jadi ini kelihatan banget, keadaannya ke arah sana. Terus juga untuk emiten-emiten yang mereka berubah signifikan, jadi yang tadinya mungkin minus jadi plus atau minusnya berkurang, atau yang tadinya nggak diekspektasikan akan membaik, tiba-tiba membaik, itu yang akan disukai sama pasar. Nah, ini kelihatan banget kalau my friends perhatiin beberapa waktu lalu, beberapa emiten yang rilis laporan keuangan yang dia, beat expectation dari sisi konsensus ya, atau yang tiba-tiba dia meningkat secara signifikan, berbalik arah, eee, saya coba cek observasi itu kayak BTPS atau Unilever yang tiba-tiba langsung naik secara signifikan di perdagangan ketika dibuka ya, setelah dia rilis laporan keuangan. Jadi, pasar sepertinya mencari emiten-emiten yang memang benar-benar arahnya itu ke arah sana. Dan sebagai informasi juga di awal, kuartal 1 itu tuh sangat penting banget ya my friends, karena buat ngelihat kira-kira ekspektasi full year itu akan seperti apa, kuartal 1 tuh biasanya sudah mulai kasih gambaran. Mereka yang bikin proyeksi, mereka akan menghitung, oke kuartal 1 sekian, berarti kalau misalnya total 4 kuartal, saya bisa aja kali 4 gitu, untuk memudahkan proyeksi seperti apa. Atau saya tambahin 3 kuartal sebelumnya, setidaknya kalau kuartal 1-nya membaik itu dia akan kasih gambaran, ada sedikit perubahan lah dari sisi, proyeksi dari si saham tersebut. Dan yang paling penting lagi adalah kalau my friends perhatiin, efek dari tarifnya Trump ini kan belum kerasa ya, ini baru gambaran dari sisi pergerakan harga aja. Jadi kita akan melihat ini, efeknya itu akan mulai kerasa setelah, pause yang dilakukan sama, Donald Trump itu di bulan Juli, jadi efektifnya di bulan Juli, jadi baru benar-benar keras itu nanti di kuartal ketiga sebenarnya. Tapi pasar akan mencari kira-kira emiten mana yang kuartal 1 itu aja udah bagus banget. Karena kalau di kuartal 1-nya bagus banget, ekspektasinya kuartal-kuartal berikutnya dia akan lebih resilient lah menghadapi, tarif lah, gejolak suku bunga dan yang lain-lainnya. Nah, saya mau bahas, secara general dulu untuk saham perbankan. Jadi kalau dari rilis yang sudah kita terima, itu, tadi pagi sudah ada BRI, terus juga Bank Mandiri juga sudah, rilis juga, BNI pun juga udah, dan BCA yang paling awal ya. Ini kalau misalnya kita recap, boleh dikatakan tidak ada sesuatu yang spesial nih dari saham-saham perbankan. Mungkin yang paling oke banget bisa dikatakan tuh BCA ya, di mana kreditnya tuh tumbuhnya masih double digit dan, dari sisi manajemen pun juga bilang bahwa tapi di tahun ini tuh mereka nggak expect pertumbuhannya itu bisa double digit. Sisanya kalau tadi kita lihat, BRI net profit-nya itu drop ya, yang menjadi salah satu yang di-highlight itu adalah, dari sisi provisinya yang masih tinggi di kuartal 1, jadi sehingga net profit itu drop dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk Bank Mandiri sama BNI secara performa secara keseluruhan, pendapatan bunganya, dari sisi, laba bersihnya, itu slightly below ya. Jadi ya nggak terlalu oke lah kalau boleh dibilang. Jadi, nggak ada cerita yang signifikan nih dari, saham-saham perbankan. Dan kalau misalnya dilihat, dari beberapa misalnya dilihat dari keadaan sekarang, beberapa kuartal ke depan, ini mungkin ada potensi, kinerjanya mungkin akan sedikit menurun nih kalau dilihat dari keadaan, global saat ini gitu. Jadi mungkin banks ini nggak saya harus ngomong apa adanya ya, data yang saat ini rilis itu tidak mencerminkan sesuatu yang spektakuler gitu my friend. Jadi kalau misalnya memang tadi udah untung atau mungkin mau di-trading kan silahkan, karena downside itu masih lebih besar nih dengan keadaan sekarang, oke? Itu untuk saham perbankan.